Halo, salam Just Talk. Gue mau bahas preview. Memang banyak pertandingan yang dibatalin, tapi masih Big Six masih main semua, jadi santai aja. Sama sedikit kemarin itu sudah ada beberapa pertandingan di Serie A. Lazio menang dengan 3-1. Lazio ini butuh kemenangan karena mereka biar tidak jauh. Sekarang selisihnya dengan 4 besar aja cukup jauh ya. Lazio dan Roma 28 poin. Roma sama Juve 28 poin. Juve sama Roma kurang 1 match. Selisihnya itu 8 poin sama rank 4 Napoli. Ya, jadi udah nggak bisa ketinggalan lagi Roma dan Juve. Terus Salernitana Inter ini gue nonton, ini very attractive game dari sisinya siapa namanya Inter. Yang cetak gol itu juga beda orang semua, Pulisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez sama Gagliardini. Martinez ini masuk sebagai pemain cadangan ya, jadi pemain cadangan pun bisa cetak gol. Walaupun siapa namanya Zeko kemarin nggak cetak gol, tapi Zeko kalau gue bilang bahkan Gagliardini pun masuk di menit 71 sebagai cadangan juga. At least Zeko itulah bisa memberi kontribusi dan cukup bagus. Cuman yang jadi masalah kan sekarang bagusnya di Serie A. Gue juga tidak lihat siapa yang bisa kalahkan Inter dalam arti dengan permainan seperti apa. Gue bahas permainan bukan skor ya. Karena permainannya si Inter ini sangat menarik. Bukan hanya Alexis Sanchez yang mobile kemarin, Sanchez sama Zeko pun demikian. Zeko pun sangat mobile di depan. Dan yang bikin gue agak kecewa, Barella ini drop ya. Ini yang jadi masalah dengan Barella ini. Ini pemain sangat berbakat. Dia sudah membuktikan, tapi akhir-akhir ini ya setahun terakhir bahkan di Piala Eropa dia menunjukkan bahwa dia ini nggak bisa kontrol emosinya, cepat frustrasi, cepat marah. Terakhir dapat kartu merah di Champions League kalau nggak salah ya. Ini sama sekali nggak perlu kalau gue bilang, bisa merugikan tim. Jadi ya semoga dia sadar atau ditegur sama pelatihnya atau mama emaknya bahwa sebagai pemain profesional itu harus bisa kontrol emosi. Kalau enggak akan dimanfaatkan oleh lawan, diprovokasi sama lawan terus sampai dia dapat kartu merah atau merusak konsentrasinya dia. Calhanoglu kasih 2 assist, bermain keren. Ya praktis semua bermain bagus. Bahkan D'Ambrosio, Bastoni yang sering membantu serangan, De Vrij juga. Everything is okay dengan Inter. Gue tidak mau, ya orang bisa bilang ya cuman lawannya itu Salernitana doang, ranking 20. Ya betul, cuman still kita tahu bahwa ya lihat Inggris saja, klub-klub besar seringkali keteteran, terutama MU sering kali kehilangan poin lawan tim-tim kecil. Jadi mungkin di Italia different, gue nggak tahu. Tapi intinya adalah kemenangan lagi, Inter memperkuat posisinya di papan atas. Sekarang tinggal Milan bisa ketemu atau enggak. Ini juga modal buat lawan Liverpool kalau nggak salah ya. Buat di Champions League, mereka tahu Liverpool pasti akan turunkan full tim, nggak mungkin turunkan SSB kayak pas lawan Milan. Dan mereka tahu kekuatan Liverpool seperti apa. Disitulah mereka harus tingkatkan kelemahan yang tidak diserap oleh Salernitana. Tapi kalau ketemu Liverpool bakal diserap kekurangan itu. Hilang bolanya itu harus di cover, positioningnya harus lebih baik. Jadi kita lihat semoga menjadi pertandingan seru. Terus kita sekarang bahas ke preview ntar malam Atalanta Roma. Ini juga untuk gue seru. Atalanta gue sudah bilang mungkin satu-satunya tim yang bermain dengan strategi yang berbeda. Sangat lebih ke Eropa Barat lah strateginya, nggak ke Italia yang seringkali positioningnya jelek, seringkali di counter ya tim-tim Italia ini. Tapi Atalanta lebih rapih organisasinya. Cuman kualitas pemainnya agak kurang, dan Roma pun away-nya nggak punya track record yang bagus. Nah kalau Roma ketinggalan akan lebih jauh lagi. Sekarang Napoli berada di rank 4. Ya kalau mereka menang, seandainya Atalanta menang, wah repot.
kita ke Inggris. Ke Inggris itu ntar malam Aston Villa Burnley, terus Arsenal lawan Leeds. Ya, Leeds ceritanya semua tahu. Sekarang track record Arsenal di home itu kalau nggak salah, kalau kita bicara hanya home aja itu nomor 2 setelah City. Jadi performanya sangat bagus home. Tapi yang jadi masalah kan away, dan kita tahu kalau seandainya mereka mau punya ambisi untuk masuk 4 besar, lu harus bisa memenangkan game away juga. Nah, kalau kita bicara game away, itu kan masalah mental. Ini yang selalu gue pertanyakan. Apalagi malam ini ibarat dibantu Leeds, ya. Bantu dalam arti mereka akan bermain kayak Southampton, terbuka, menyerang. Dan Arsenal di kandang bisa membuktikan berapa kali bahwa mereka gampang sekali gampang keluar kalau di press. Tidak sehebat Liverpool atau City atau Chelsea, tapi nggak karatan lah. At least pemain belakang Arsenal lebih percaya diri untuk keluar dari tekanan itu. Dan kita lihat gol kedua kalau nggak salah lawan Southampton itu, gol pertamanya Laka itu keluar dari tekanan, memanfaatkan ruang dari sayap, crossing ke depan, Laka finishing. Nah, set play kayak gini itu harus lebih banyak terjadi. Transisi cepat pada saat lawan memberikan ruang, dan lakukan dengan finishing yang benar. Kalau sana itu bisa dimanfaatkan, they can win lawan Leeds. Kalau mereka bisa, gue bilang ini nggak hanya sekedar 3-point game ya, tapi ini membuktikan kepada timnya, kepada grupnya, apakah mereka bisa memenangkan pertandingan di laga away dan konsisten dengan mental, dengan permainan bagus. Ini masalah mental. Sekarang mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya mental kuat untuk bisa ngelawan Leeds. Oke? Apalagi Aubameyang sekarang nggak boleh latihan sama sekali sampai Piala Afrika. Habis itu dilihat lagi apakah dia dijual atau enggak. Dan nggak pengaruh sama sekali pada saat Aubameyang ban kaptennya dicopot dan dilarang untuk latihan kepada tim. Lacazette teman dekatnya itu tetap performanya bagus, man of the match kalau menurut gue. But anyway, kita lihat subuh Arsenal gimana performanya. Terus besok ada Newcastle Man City. Ya, Newcastle ini kan gue bilang, gue agak nggak begitu suka ya bukan dengan klubnya atau fans ya, enggak, tapi bahwa ada duit masuk lagi dari sebuah negara yang harus bersaing dengan klub-klub lainnya yang duit pribadi, termasuk City, termasuk PSG. Itu kan duit negara semua. Ini persaingan yang tidak fair kalau menurut gue, tapi ya sudahlah. Nah, yang bikin seru kalau Newcastle seandainya drop ke Championship, terus mereka harus keluarin duit untuk menjadi juara di Championship. Ya, gue rasa City nggak akan kepleset ya ketemu Newcastle. Newcastle ini babuknya minta ampun. Wolves ketemu Chelsea. Ini match yang gue sebut itu belum dibatalin ya. Jadi semoga nggak dibatalin. Wolves Chelsea, nah ini menjadi pertandingan yang menarik karena Wolves ini cukup bagus di home ya, dan pelan-pelan mereka naik ke atas. Sekarang Wolves itu berada di rank 8 dengan 24 poin. Chelsea gak bisa kehilangan lagi poin. Kalau kehilangan, mereka sekarang aja sama Liverpool udah selisih 3 poin, sama City 4 poin. Kalau seandainya mereka kalah, kehilangan terlalu banyak poin, dan ini juga efeknya ke percaya diri pemain. Tuchel kemungkinan besar akan bermain dengan 3-4-3, kecuali kalau dia sadar bahwa 3-4-3-nya karatan, dia akan merubah. Wolves tipikal tidak akan menempatkan banyak penyerang di depan, jadi gue tidak melihat alasan. Mereka bukan Leeds, bukan Southampton, mereka lebih pragmatis. Gue tidak melihat kenapa mereka harus menempatkan 3 back. Kalau lu bilang alasan lu, ya 3 back, 2-nya kan bisa membantu serangan. Kenapa lu nggak pakai penyerang aja atau midfielder yang bisa menyerang daripada lu pakai 3 back? Itu sangat berpengaruh. Seperti sama seorang penyerang yang suruh defense tetap kalah dengan real defender, sama seorang defender yang membantu serangan tetap kalah efektif dengan
dengan penyerang beneran. Cuman mereka kan sering kali cetak gol dengan bola-bola atas. Apakah tetap mau mengandalkan itu? Ini yang bikin gue, harusnya tim sebesar Chelsea tidak boleh mengandalkan bola-bola atas, karena mereka cukup punya kualitas untuk bermain dengan set play. Nah, set play ini ya gue kurang sering melihat lah. Mason Mount kalau gue bilang salah dimanfaatkan menurut gue ya. Mason Mount itu bagusnya kan dribbling dari tengah, di mana dia memanfaatkan ruang di tengah dan melakukan shooting dari lini kedua. Shootingannya keras dan akurat. Tapi lebih sering ke depan gawang ya. Kemarin cetak 1 gol, tapi berapa peluang yang dia dapat, sehingga dia nggak dapatkan space gitu. Terus ya Spurs lawan Liverpool. Gue nggak yakin ini pertandingan akan berlanjut, tapi kayaknya udah mepet untuk di cancel. Nah, Spurs ini kehilangan banyak pemain juga. Udah 2 match mereka minta dibatalkan karena banyak yang positif. Kalau Sané pun udah sembuh, gue nggak tahu siapa pemain yang nggak ikut. Dan kalau mereka udah negatif, apakah mereka memiliki apakah stamina-nya nggak drop karena mereka nggak latihan sama sekali kan? Gue nggak tahu. Tapi sekali lagi Liverpool kemarin menang 3-1, mainnya karatan, Mane gol-golnya juga ya ibarat jatuh dari langit lah. Cuman sekarang gue jarang melihat Liverpool 2-3 match main jelek ya. Biasanya 1 match jelek habis itu dibantai, ngegas lagi. Jadi gue bilang Liverpool tetap nggak ngelihat Spurs bisa menang lawan Liverpool. Gue tetap bilang Liverpool yang akan menang. Di Spanyol itu Barca ketemu Elche. Ya, ini is a must win game. Kalau mau masuk, nggak usah juara lah, Champions League. Dembele sudah kembali, sudah bisa bermain. Alba pun, jadi hanya Ansu Fati sama Pedri yang belum bisa gabung. Itu Januari rencananya. Tapi dengan Dembele, dengan Abde di kiri, dengan Depay juga belum kalau nggak salah. Dengan Luuk de Jong lah, whoever lah. Harusnya lebih bisa kuat dan main di kandang lawan Elche didukung oleh banyak penonton. Ya, kalau kemarin gue bilang itu suwe bisa seri ya, karena mereka mendapatkan banyak peluang. Bahkan waktu kalah lawan Betis pun juga kurang beruntung ya. Semoga sekarang sedikit beruntung lah biar mereka bisa menang. Madrid itu ketemu siapa ya? Bentar gue cek. Oh ya, Sevilla ketemu si siapa namanya, Atletico ya. Sevilla ketemu Atletico itu juga seru karena Sevilla main di kandang. Atletico kita tahu sendiri lagi lagi terseok-seok. Kemarin aja beruntung mereka bisa menang. Itu mainnya jam 3 setelah Barca. Terus ya ini juga jadi pertandingan seru menurut gue. Madrid besoknya Senin dini hari ketemu Cadiz ya. Ini harusnya sih bisa menang Madrid. Gue tunggu Madrid pada saat mereka sekali 2 kali kalah, bangkitnya bisa atau enggak. Tapi kembali lagi, katanya mereka juga kena berapa pemain kena itu ya, positif. Cuman kita lihat aja line up apa yang diturunkan Madrid. Cuman harusnya sih bisa menang. There is no reason untuk Madrid tidak memenangkan pertandingan ini. Oke, itu aja dulu. Besok gue akan datang dengan review. Thanks for watching.